Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Saya Sausan Korina. Saya Sherly Margareta. Saya Rizka Indaviana. Saya Syifa Syarifah. Dan saya sendiri, Zefik. Kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis resiko kebangkrutan dengan model Altman Z-Score pada Nokia Corporation. Pertama adalah latar belakang. Ya, Nokia merupakan perusahaan teknologi asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Nokia sudah menyaksikan perubahan besar dalam industri telekomunikasi global. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Nokia mendominasi pasar ponsel global dengan produk-produk ikoniknya. Meskipun Nokia memiliki masa kejayaan di masa lalu, mereka menghadapi tantangan berat dengan persaingan yang semakin ketat dari perusahaan telekomunikasi yang lain seperti Apple, Samsung, dan Huawei. Ketakutan Nokia untuk beradaptasi dengan perubahan industri telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan bisnis mereka. Ketika para pesaingnya terus berinovasi dan memperkenalkan fitur-fitur canggih, Nokia terlihat lambat dalam mengadopsi teknologi terbaru seperti sistem operasi yang lebih modern dan user-friendly. Oleh karena itu, analisis risiko kebangkrutan Nokia menjadi semakin relevan untuk membantu pemangku kepentingan memahami konteks perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi masa depannya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menyikapi kondisi Nokia saat ini. Lalu ada analisis risiko kebangkrutan yang akan dijelaskan oleh Susan. Analisis resiko kebangkrutan. Model Z-score pada dasarnya adalah mencari nilai Z, nilai yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, apakah dalam keadaan sehat atau tidak, dan menunjukkan kinerja perusahaan yang sekaligus merefleksikan prospek perusahaan di masa mendatang. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar dikali rasio-rasio keuangan yang bertujuan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum kepailitan terjadi. Rumusnya, Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 dan ditambah 0,998 dikali X5. Klasifikasi titik cut-off model Z-score, kalau Z-score-nya lebih dari 2,90 itu berada di zona aman, sedangkan kalau Z-score-nya kurang dari 2,90 tapi lebih dari 1,2 itu berada di zona abu-abu, dan Z-score di kurang dari 1,2 berada di zona distrust. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada hasil perhitungan Z-score pada Nokia Corporation. Kami menggunakan data 5 tahun terakhir. Pada tahun yang pertama itu ada tahun 2019 dengan variabel yang pertama X1 0,087110 ditambah X2-nya itu 0,03492 ditambah X3-nya itu 0,02025 ditambah X4-nya itu 0,27262 ditambah X5-nya itu 0,59467. Dengan total Z-score-nya itu yang diambil dari penjumlahan X1 sampai X5, totalnya itu 1,01. Pada tahun 2019 ini termasuk dalam kategori distress. Pada tahun 2020, dengan perhitungan yang sama, total Z-score-nya itu 1,12, masuk ke dalam kategori distress. Pada tahun 2021, dengan total Z-score-nya itu 1,22, masuk ke dalam kategori zona abu-abu. Pada tahun 2022, dengan total Z-score 1,31 masuk ke dalam kategori zona abu-abu. Pada tahun 2023 dengan total Z-score-nya itu 1,30 masuk ke dalam kategori zona abu-abu. Dalam tabel tersebut, Z-score memperlihatkan bahwa hasil analisis rasio kebangkrutan dengan model Altman Z-score untuk perusahaan Nokia pada tahun 2019 Z-score sebesar 1,01 dan tahun 2020 sebesar 1,12.
Dari hasil Z-score tersebut, terlihat bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan distress yang ditunjukkan nilai Z-score kurang dari 1,2. Pada tahun 2021, Z-score Nokia sebesar 1,22, tahun 2022 sebesar 1,31, dan tahun 2023 sebesar 1,30. Pada tahun tersebut, Nokia berada pada area rawan bangkrut. Hal tersebut ditunjukkan nilai Z-score lebih dari 1,2 dan kurang dari 2,90. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 sampai 2023, Nokia beresiko tinggi mengalami kebangkrutan. Selama 5 tahun, Nokia masih belum keluar dari area rawan bangkrut. Meskipun pada setiap tahunnya nilai dari analisis Z-score yang dimiliki oleh Nokia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak dapat membuat Nokia keluar dari resiko kebangkrutan yang ada di depan mata. Secara garis besarnya, penyebab Nokia mengalami hal tersebut karena Nokia kurang berinovasi pada pembuatan produknya dan kurang dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman sehingga menyebabkan terjadinya kalah saing dengan perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama, serta kurangnya sistem promosi yang dilakukan oleh Nokia terkait produk-produk yang dihasilkan, membuat para konsumen tidak mengetahui bahwa Nokia masih tetap beroperasi. Maka dari itu, perusahaan perlu mengevaluasi dalam beberapa hal yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Dan perusahaan harus memahami mengenai prospek masa depan agar tidak terjadi kerugian. Untuk kesimpulan, makalah ini berisikan pembahasan tentang Nokia Corporation, yaitu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi komunikasi, serta resiko kebangkrutan yang dihadapi oleh Nokia Corporation akibat dari kemajuan zaman dan hilangnya daya saing yang dimiliki oleh Nokia Corporation. Analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan analisis Z-score. Berdasarkan dari perhitungan analisis skor yang telah kelompok kami lakukan, maka dapat diketahui bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Nokia Corporation memasuki zona distress atau mengalami kesulitan. Walau mulai tahun 2019 sampai dengan 2020, untuk setiap tahunnya Nokia Corporation pada semua elemen X terus mengalami peningkatan, namun hal tersebut masih belum dapat membuat Nokia Corporation keluar dari zona distress pada tahun-tahun tersebut. Lalu, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Nokia Corporation keluar dari zona distress, namun masih tidak masuk dalam zona aman. Melainkan dalam tahun tersebut, Nokia Corporation masuk ke dalam zona abu-abu. Kalau Nokia Corporation masuk dalam zona abu-abu pada tahun tersebut, tidak menunjukkan bahwa Nokia Corporation sudah tidak memiliki risiko kebangkrutan pada tahun tersebut, melainkan Nokia Corporation tetap masih tidak lepas dari bayang-bayang risiko potensi kebangkrutan. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tetap perlu melakukan peningkatan kinerja kembali pada setiap tahunnya agar dapat berada pada titik zona aman serta terbebas dari bayang-bayang risiko kebangkrutan yang mungkin akan terjadi pada Nokia Corporation. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Maaf apabila ada kesalahan kata atau tersendat-sendat saat presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.